Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwwata illa billah. Terjemahan daripada khutbah Al-Habib Abdullah bin Abdurrahman Al-Mahdar yang mampu saya catat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengumpulkan kita semuanya dalam majlis yang penuh berkah. Memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan dari majlis ini akan memberikan manfaat pada diri kita, pada anak-anak kita, pada keluarga kita, istri kita, dan bahkan seluruh umat. Dan mudah-mudahan keberkahan ini juga kepada seluruh masyarakat. Karena yang kita datangi adalah Al-Habib Abu Bakar, seorang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya datang ke sini tidak ada yang menggerakkan kecuali berharap dari Allah Subhanahu wa taala, tulus berharap pertolongan, berharap berkah, dan beliau adalah merupakan khalifah daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tahukah Anda Nabi Muhammad tidak ada harapannya di dalam hatinya kecuali keselamatan umatnya. Bahkan di akhir daripada kematiannya, dalam sakaratil maut, beliau bertanya kepada malaikat Jibril, "Man li ummati min ba'di ya Jibril?" Bagaimana umatku setelah wafatku wahai Jibril? Maka Jibril pun terdiam, kembali kepada Allah dan kembali kepada Nabi menyampaikan salam Tuhannya kepada Rasulullah. Inna rabbaka la yukhzika abada. Allah belum pernah mengecewakan kamu hai Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyatakan surga haram untuk seluruh nabi dan umatnya sebelum engkau dan umatmu masuki terlebih dahulu. Baru Nabi sallallahu alaihi wasallam merasa tenang, saudara. Baru Nabi merasa tenang dan Nabi SAW siap untuk meninggalkan dunia menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semangatnya adalah Nabi Muhammad SAW adalah untuk keselamatan umat beliau SAW. Diceritakan bahwa ketika Nabi SAW qiyamul lail yang begitu panjang mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka saat itu muncul Siti Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian ketika Nabi melihat Siti Aisyah, Nabi memohonkan kepada Allah, "Mafarrih Aisyah." Ya Allah, bahagiakan Aisyah. Ya Allah, selamatkan Aisyah. Ya Allah, tolongkah Aisyah. Begitu mendengarkan doa itu, Siti Aisyah merasa senang dan bahagia. Sambil Nabi menyatakan, "Asrirti ya Aisyah." Bahagiakah kamu ya Aisyah mendengarkan doaku? Iya ya Rasulullah. Bagaimana itu doa Anda untuk aku ya Rasulullah? Aku sangat bahagia. Maka Nabi menyatakan, "Demi Allah, itu doa adalah setiap saatnya aku ucapkan untuk umatku wahai Aisyah." Nabi menghendaki Anda bahagia, saudara. Nabi menghendaki Anda selamat dunia sampai akhirat. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ma min khairin yuqarribukum ilal jannah illa dalaltukum ilaih." Tidak ada satu kebaikan yang mendekatkan kamu, yang menghantarkan kamu surga, kecuali aku telah memberikan petunjuk kepada kamu. Dan tidak ada kejahatan, kejelekan yang mendekatkan kamu dan menyebabkan kamu masuk neraka, kecuali qad haddartukum anhu. Aku telah mewarning kamu, telah mewanti-wanti kamu untuk jangan kamu lakukan atau tinggalkan. Nah, itulah yang dilakukan oleh Al-Habib Abu Bakar. Itulah yang dilakukan oleh turunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang dilakukan oleh para ulamaul amilin. Mereka adalah kepentingan umat dan umat dan umat, keselamatan kaum muslimin. Dan tahukah Anda siapa Al-Habib Abu Bakar? Turunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambung sanadnya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dikatakan
oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba." Katakan wahai Muhammad, katakan nih kepada umat, harus tahu umat ini, aku Nabi Muhammad tidak berharap upah. Enggak usah ngasih duit sama Nabi. Nabi enggak perlu duit. Enggak usah ngasih hadiah sama Nabi. Illal mawaddata fil qurba, cintai kerabat Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Cintai saudara, karena memang dengan cinta kepada keluarga Nabi dan mengikuti tariqah keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu adalah satu-satunya penyebab aman di atas bumi ini. Bukankah Nabi pernah bersabda, "An-nujumu amanun li ahli sama wa ahlu baiti amanun lil ahli ard." Bintang itu adalah tanda aman yang ada di langit untuk penghuni langit, dan ahlul baitku adalah tanda aman untuk penghuni bumi. Kalau langit tanpa ada bintang, maka sudah saatnya kehancuran ada di langit. Kalau tidak ada ahli bait di atas bumi, maka sudah saatnya kehancuran di atas bumi, saudara. Mereka lah orang-orang seperti Habib Abu Bakar ini adalah amanun li ahli ard. Berkat mereka inilah bala diangkat oleh Allah. Kita selamat daripada bala karena berkat orang-orang yang seperti mereka ini, ya ikhwani. Tahukah bagaimana mereka dalam berdakwah? Mereka tidaklah berdakwah dengan senjata. Mereka tidak berdakwah, saudara, dengan meneteskan darah. Mereka berdakwah ilallah dengan al-akhlaqul karimah. Dan sampailah di negeri yang kita cintai ini, yang asalnya menjadi penyembah berhala, menjadi mayoritas Islam adalah karena dakwah mereka dengan al-akhlaqul karimah. Itulah ahlul bait Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Karena itu, bagi kita penerus daripada salaf, bagi anda semuanya yang mengaku mengikuti salafus saleh, maka ikuti jejak mereka semuanya. La yasluhu akhiru hadhihi ummah illa bi salahi awwaliha. Tidak mungkin generasi akhir akan jadi baik kecuali kalau mengikuti generasi pendahulunya, ya akhwani. Ikuti jalur daripada salaf anda. Jangan ikut-ikutan yang baru kemudian keliru, apalagi tidak sama dalam akidahnya dan pemikirannya, maka anda akan tersesat. Kita semuanya umat Islam yang harus saling menghargai. Kita semuanya umat Islam yang tidak boleh mengganggu satu sama lain. Nabi mengabarkan kal jasadil wahid idza ishtaka minhu udwan tada'a sa'ira jasad bis-sahr wal humma. Satu badan, tangan kecepit, kaki misalnya ketusuk duri, ketusuk paku, mata masih selamat tetap menjerit, saudara, merasakan sakit yang ada di kaki, mulut menjerit, mata menangis, bahkan seluruh anggota badan juga merasakan panas karena infeksi, padahal yang sakit ada di kaki. Itulah umat Islam. Jika ada umat Islam yang terdolimi, yang lainnya merasa terdolimi, bukan berarti kalau ada umat Islam dicaci atau didolimi kemudian yang lainnya merasa beruntung dan berbahagia. Islam jam apa ini? Karena itu hati-hati dengan ajaran orang-orang yang sok tampil dengan ilmu tapi ilmunya tidak ada sanad. Awas, hati-hati. Ilmu din, fanduru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini agama kamu. Ilmu ini adalah yang bisa yang menjadikan kamu itu sesat atau tidaknya. Karena itu bukan dari internet, tapi ilmu itu dari guru yang pasti sanadnya sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang harus kita ketahui. Bukan berarti HP-nya dibuat sandaran, ya ikhwani. Kalau anda punya muskilah, datang kepada orang seperti Habib Abu Bakar yang sanad ilmunya jelas,
sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Bukan berarti bongkar-bongkar di internet kemudian akhirnya berfatwa. Ngaco jadinya, keluar dari melesat daripada ajaran agama itu nantinya. Kemudian ya ikhwani, kita ini mau cari kemuliaan lewat apa sih? Anda ini sudah mendapatkan kemuliaan pertama dengan Islam Anda, kedua dengan Nabi Anda, ketiga dengan salaf Anda. Mau cari kemuliaan apa lagi Anda ini? Anda meninggalkan Islam, Anda menjadi hina. Anda meninggalkan Nabi, Anda jadi hina. Anda meninggalkan salaf, Anda jadi hina. Nahnu qaumun a'azzanallahu bi-Islam fala natubul izzah min duni. Kami ini adalah orang yang mulia karena Islam kami, bukan jabatan kami, bukan duit kami, bukan kendaraan kami, bukan ketenaran kami, bukan pakaian kami. Karena itu kami tidak butuh dengan kemuliaan selain Islam, selain Nabi Muhammad, dan selain daripada salaf kita semuanya. Mereka lah, berkat mereka orang yang berdakwah dengan al-akhlaqul karimah dari kota ke kota, bahkan ke pelosok-pelosok, sampai beliau pernah berkata bagaimana, ma min desa illa dakhalnaha, tidak ada satu desa kecuali aku masuki, masuk ke pelosok-pelosok. Saudara, sedikit ada tambahan yang kemarin, bagaimana Al-Habib Abu Bakar ini murabbi, bukan hanya masalah sekecil apapun diperhatikan. Kenapa? Perubahan yang kecil akan bisa membuat perubahan yang besar. Saudara, kemarin dibaca dalam Roha bagaimana Al-Habib Abu Bakar setelah keluar daripada khalwahnya, menghadiri satu majelis, dilihat orang-orang lagi ngetren pakai kopi torbus merah. Al-Habib Abu Bakar melihat ini pasti ada nggak beres. Setelah selesai majelis, satu dipanggil, sahibul dipanggil, duduk ada di belakang rumah sambil bertanya-tanya, kenapa kamu pakai kopiah ini? Kenapa enggak kamu pakai kopiah yang dipakai oleh datuk-datuk kamu? Kenapa harus berubah warna? Kenapa harus berubah model? Apakah kamu itu lebih mulia dengan berpakaian demikian? Apakah kamu itu menjadi lebih terhormat dengan warna yang demikian? Langsung itu orang membuka topinya, mengganti dengan kopiah putih kembali, masuk ada di majelis. Dalam saat itu juga semuanya berubah, kopiahnya menjadi putih. Saudara, murabbi ya ikhwani. Siapa yang menegur kita semuanya? Siapa yang menegur kita semuanya? Sekecil apapun perubahan, walaupun tidak haram loh itu. Merubah warna tidak haram, merubah model topi tidak haram, tetapi itu semuanya tidak dikehendaki oleh Abu Bakar. Jangan berubah daripada salaf, karena kemuliaan kita ada di Thariqatus Salaf. Itulah murabbi ya ikhwani. Sekarang berubah semuanya, seakan-akan kita adalah punya model sendiri ya ikhwani. Panjang sekali tadi yang dibawakan oleh Al-Habib Abdullah. Intinya adalah, lihatlah seperti orang seperti Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Segaf, ikuti jalan-jalan daripada beliau. Nabi SAW bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah ajaran Allah, niscaya Allah akan menjaga kamu, menjaga keluarga kamu. Sa'id bin Musayyib banyak beribadah. Anaknya menegur, abah, kenapa terlalu banyak beribadah? Untuk apa anda ini memperbanyak ibadah? Di ajrika ya waladi, aku banyak ibadah untuk kamu wahai anakku. Kenapa? Aku berusaha untuk menjadi orang yang soleh, karena berharap anak turunanku untuk menjadi orang yang soleh, untuk diikuti oleh anak turunanku. Karena itu Habib Muhammad bin Hadi berkata, aku berharap arja ayat, yang paling aku harapkan daripada ayat Al-Quran untuk menjadi kebaikan turunanku adalah firman Allah, wa kana abuhuma shalihan. Karena itu mari kita pulang dari majelis ini, kita jadikan diri kita orang yang soleh, menjadi anak-anak kita insya Allah menjadi anak yang soleh, cucu-cucu kita menjadi cucu yang soleh. Jangan menyaksikan lagi anak-anak kita bahwa kita adalah penggemar dumna,
Jangan ada lagi menyaksikan anak kita bahwa kita adalah penggemar sepak bola. Jangan ada kata kita adalah penggemar baca ratib, penggemar baca Quran, penggemar daripada qiyamul lail. Mudah-mudahan insyaallah berkat Habib Bakar Allah rubah hati kita menjadi menjadi hati yang bagus, takwa kepada Allah, khasyah kepada Allah. Amin Allahumma amin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.